Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Novadian, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, yang kali ini akan menyampaikan tentang terapi pilihan lainnya, itu CAPD. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan Cakep, lupa beli buah kemiri dan iwak teri. cakep, Terima kasih sudah diundang. Jambi selalu di hati. mantap. Eh, karena banyak sejarah saya di Jambi ya. Baik, judulnya CAPD ya. Kalau kita berbicara CAPD, eh, kendala yang kita hadapi selalu bahwa di Indonesia ini pasien itu lebih senang dilayani, bukan melayani diri sendiri. Artinya kita agak sulit mengedukasi pasien supaya mau CAPD. Ya, jadi eh, kita sudah tahu bahwa salah satu terapi pengganti ginjal adalah CAPD. Dibandingkan HD dia lebih baik, tapi yang terbaik dan tetap transplantasi ginjal. Jadi kalau kita lihat prinsip peritoneal dialisis ini adalah bagaimana proses pembersihan darah dengan menggunakan lapisan rongga peritoneum ya sebagai penyaring ya. Jadi kalau kita lihat rongga peritoneum itu pengganti dializer di mesin cuci darah. Itu intinya ya. Jadi dilakukan oleh pasien di rumah. Nah, jadi kalau kita lihat eh, memang sekarang ini berkembang juga ada yang namanya APD. Sebenarnya APD ini pakai mesin ya. Bedanya kalau CAPD tadi pasien mengerjakan di rumah 4 kali sehari pergantian cairan. APD itu dia pakai mesin tapi sepanjang malam. Jadi waktu dia tidur APD-nya bekerja, pagi hari atau siang hari tidak perlu ada pergantian cairan sehingga sebenarnya lebih baik dan pasien lebih bebas untuk aktivitas sehari-hari. Itu kelebihannya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat proporsi daripada CPD di Indonesia ini masih sangat sedikit sekali ya, 2%. Zaman COVID kemarin banyak yang meninggal jadi 1% sebenarnya. Maka pemerintah termasuk di dalam program Urunipro itu menargetkan 5 sampai 10%. Coba slide berikutnya. Ini angka yang cukup tinggi. Saya berharap nanti Dr. Elvi setelah pulang CAPD jalan di sini ya. Janji ya. Terakhir kita hari Kamis kemarin mengerjakan yang ke-85 yang mandiri dikerjakan oleh nefrologis. Ini salah satu alasan kenapa memilih CAPD bahwa kata-kata renal kidney function apa namanya itu fungsi ginjal sisa itu dilambangkan biasanya dengan jumlah urin. Artinya kalau urinnya banyak, kita berharap pasien jauh lebih baik dibandingkan urinnya yang sedikit. Nah, kelebihannya dalam hal eh, kondisi ginjal sisa ini lebih baik pada pasien CAPD. Kemudian dari segi infeksi bahwa pasien-pasien CAPD itu lebih aman penularannya dibandingkan pasien HD karena dia aksesnya hanya pada tank of kateternya, tidak perlu ke rumah sakit dan tentu menghindari untuk infeksi. Kita tahu banyak sekali pasien-pasien yang kena hepatitis ya. Kemudian juga kelebihannya bahwa pasien tersebut eh, tidak perlu ke rumah sakit.
Jadi cukup kalau kita di RSMA itu kontrol sekali sebulan dan kita punya program khusus bahwa pasien CAPD punya poli khusus, dapat obat langsung, periksa labor di sana, tidak perlu ngantri. Nah, seperti itu ya. Kemudian akses vaskulernya lebih lebih bagus kan? Karena tidak perlu, kalau cuci darah kan setiap, kalau dia pakai double lumen lebih aman ya. Tapi kalau dia semino tentu akan setiap cuci darah ditusuk, apalagi lewat paha. Kemudian pada awal-awal lebih baik harapan hidupnya ya dibandingkan HD, dan untuk mengatur volume, karena dia setiap hari itu pergantian cairannya 4 kali, artinya lebih bagus mengatur cairan dan juga tekanan darah, kemudian lebih bebas, dan tadi ya saya sebutkan terhindar dari infeksi terutama hepatitis, dan pemberian eritropoietin lebih minimal. Oke, kalau kita lihat eh, tentu continuous ya, berkelanjutan 24 jam seminggu, jadi tidak putus-putus. Kalau ambulatory bebas bergerak, peritoneal tentu menggunakan rongga peritoneum, dan dialisis tentu menyaring dan membuang cairan berlebih serta ampas metabolisme. Ini kira-kira gambarannya bagaimana eh, cairan. Jadi kita lihat bagaimana cairan namanya dianeal biasanya. Dianeal itu komposisinya nanti dijelasin, isinya glukosa ya. Jadi kalau kita lihat bisa dilakukan berada di dalam kapal abdomen sekitar 4 sampai 6 jam siang hari dan 6-8 jam pada malam hari. Biasanya kalau malam lebih lama, kalau istilahnya itu diendapkan, well, kemudian dialirkan, drain, kemudian dimasukkan eh, tadi ya, bisa dilakukan yang CAPD tadi, kemudian APD, yang bawa APD ya. Yang APD ini banyak macam-macamnya. Di luar negeri sudah banyak yang menggunakan APD, tapi alatnya itu lumayan mahal ya. Kalau di Palembang saya kira belum ada ya. 200 sampai 400 kalau tidak salah ya. Artinya lebih baik pada pasien-pasien yang bisa eh, mengerjakan mandiri di rumah dengan APD. Oke, ini masih angan-angan kita juga nih. Berapa tahun lagi? Ya ini kapan pertukaran cairannya ya? Bisa pagi, malam, tergantung jenis cairannya. Oke, ini juga eh, bisa diatur ya, berapa kali pada pagi, malam hari. Ini diaturnya sampai 4 kali ya. Malam lebih panjang biasanya. Karena kalau siang itu, kalau malam istirahat biasanya kan, kalau harus ganti cairan malam, nggak tidur-tidur kapan istirahatnya ya. Nah ini mesinnya ya. Kalau kita lihat bahwa sederhana mesinnya, mudah-mudahan nanti suatu saat kita juga bisa menggunakan ini. Eh, karena kalau dilihat tank op-nya tetap sama aja ya, tapi aliran kateternya itu dimasukkan di mesin. Ini yang disebut dengan ultrabag ya. Jadi dua sama, bagaimana nanti dimasukkan atau inlet, didiamkan, dialirkan. Nah ini yang dinamakan tank of catheter ya. Ini tank of catheter, ada yang bentuk lurus, ada yang bentuk coil. Kita masih mengerjakan yang atas, yang lurus ya. Ada namanya titanium adaptor. Nah ini yang transfer set, yang kanan, ini biasanya harus diganti 6 bulan sekali ya. Nah, disuruh bergerak deh, bergerak deh. Hebat yang slide ini. Oke, kita lanjut aja. Baik, ya, ini posisi kalau kita yang mengerjakan posisinya di kanan ya, sering di kanan ya. Tergantung kondisi pasien, apakah dia kidal atau tidak.
Jadi ada, nah itu ikat pinggang khusus supaya dia aman dari kuman. Kemudian memang kita harus kasih tahu juga ikat pinggang itu harus tetap dicuci ya. Kalau nggak dicuci-cuci kotor, infeksi juga. Nah ini larutannya ya, ada yang 1,5, 2,5, 4,25. Biasanya yang 3 kali pagi sampai sore itu yang 1,5, malam 2,5. Kadang-kadang kita juga ada yang 7,5. 7,5 ini kalau misalnya pasien ada kelebihan cairan, overload, bisa kita kasih 7,5 malam, atau misalnya mereka mau ada pergi ke suatu tempat supaya pergantiannya di perjalanan tidak memerlukan pergantian, kita gunakan yang 7,5 karena lebih lama ya, bisa sampai 12 jam. Baik, sekarang bagaimana perubahan volume setelah penggunaan Daniel ya? Kalau dia yang biru tadi, apa, bergerak dewek. Yang bawah itu yang 4,25%, yang tengah merah 2,5, kemudian 1,5. Artinya semakin tinggi kadar glukosanya, dia semakin banyak menarik air. Kira-kira gambaran seperti itu ya. Ini dijelasin juga nih. Kalau 1,5 200 cc, 2,5 200 sampai 400, 4,25%, 600 sampai 800. Jadi kita lihat ini. Langkah pertama kita harus mencari kandidat dulu. Ini memang agak susah edukasi pasien ini. Kemudian apakah mampu atau tidak. Dan setelah pasien memilih, kita lakukan incisor kateter. Biasanya setelah dipasang, kita melakukan pembilasan sampai jernih, baru ditentukan training. Training 2 sampai 3 kali, pokoknya dia sampai mandiri, bisa membilas sendiri, lepas HD-nya kita hentikan. Oke, jadi sebenarnya semua pasien penyakit ginjal tahap akhir bisa semua ya, tapi memang dibutuhkan kemandirian pasien, kemudian kita harus seleksi, dan tentu pemilihan biasanya dilakukan oleh SPPD KGA dan SPPD terlatih. Tapi saya kira bisa juga tahap awal yang sering ketemu pasien itu perawat HD, dokter umum, boleh semua ya sebenarnya. Tapi keputusan akhir nanti kita edukasi agar mereka benar-benar setelah memutuskan pilihan itu eh, akan bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Nah, ini yang disarankan anak-anak atau dewasa muda, akses vaskuler sulit, kontraindikasi untuk pemberian antikoagulan, kardiovaskuler tidak stabil, hipertensi yang tidak terkontrol ya, penyakit kronis, HIV, kelainan perdarahan, hepatitis B, lokasi unit HD yang jauh, gaya hidup yang aktif. Tapi sebenarnya tidak juga harus yang ini ya. Semua pasien bisa. Tidak harus lokasinya jauh. Dekat rumah sakit juga boleh. Semuanya boleh ya. Nah, yang tidak boleh itu yang mana nih? Kita lihat nih. Yang tidak boleh. Ini ya, mandiri, bersih, bersedia menjalani pelatihan. Itu sangat penting ya. Kontraindikasi tentu izin ya. Terus ada gangguan di abdomen, obesitas yang biasanya kalau obesitas kita konsulkan ke bedah ya. Kemudian hernia pada abdomen, kemudian gangguan di abdomen juga, adanya aneurisme ya. Kondisi-kondisi ini yang absolut ya. Kesulitan teknik operasi, luka yang luas, tumor, riwayat ruptur. Intinya ada masalah di abdomen itu karena yang akan dilakukan tindakan atau pergantian cairan itu adalah membran peritoneum. Kemudian gangguan jiwa, gangguan penglihatan, hernia, PPOK. PPOK ini karena dia nanti sering batuk, menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen, sehingga akan mengganggu CAPD-nya. Ya, keuntungannya sudah tadi dijelasin ya, termasuk di sini
tidak perlu penusukan, kekurangan. Ya, infeksi tetap aja. Kalau memang kebersihan diri pribadinya tidak bagus, maka biasanya kita lihat pendidikan pasien ya. Kalau dia tidak tamat SD, jangan ya. Kehilangan protein, kemungkinan nah ini gambarnya ya. Teruskan aja. Mumpung dia galak. Daripada tidak galak, ini sama cak ngejar wanita cantik. Terus, oke, pertukaran cairan, perawatan rutin, pengawasan dan pencegahan komplikasi. Nah ini gambarannya ya. Bahwa cairan dialisat dimasukkan, sebenarnya diendapkan dulu ya, 4 sampai 6 jam, kemudian dialirkan lagi. Nah, tentu pasien-pasien, saya pernah ketemu pasien itu waktu ada di Malaysia itu ya. Dia pasien CAPD, seorang olahragawan masih lari maraton. Hebat ya. Dia CAPD tapi lari maraton masih tetap juara. Tapi terakhir ternyata transplant ya. Saya 2 orang pasien saya juga CAPD sekarang beralih ke transplant. Jadi tetap transplant yang paling baik sampai saat ini. Lanjut. Nah ini ya, fill ya namanya ya. Mengisi, diendapkan, dialirkan ya. Inilah kerja pasien CAPD yang harus kita jelaskan dan 4 kali sehari akan dikerjakannya. Nah ini pagi hari makan siang. Nah ini contoh gambarnya, bisa di rumah, di tempat kerja, tapi tentu harus cuci tangan ya, pakai masker. Ini untuk menghindari infeksi. Nah ini ada buku harian. Kita kalau berbicara CAPD ini berbicara untung rugi bisnis. Kalau dia rugi, ini bermasalah nih. Artinya cairan yang dimasukkan 2 liter, keluarnya misalnya 1,5, harusnya lebih dari 2 liter kalau itu dianggap filtrasinya bagus. Nah ini ada buku hariannya ya. Kita pantau. Oke, apa yang harus dicegah? Tentu regangan, garukan, iritasi, debu. Nah, tidak boleh berendam dalam bathtub misalnya ya. Kemudian tanda-tanda infeksi adanya krusta ya, pemberian bedah, krim salep, alkohol ya. Jadi ya harus dihindari ya beberapa hal. Ikat pinggangnya tak boleh terlalu ketat ya, menekan. Tentu harus di follow up. Kalau awal-awal itu 2 minggu sekali kita cek, kemudian kalau sudah bagus sebulan sekali. Sebenarnya yang paling bagus itu ada home visit. Pasien dilihat kondisi di rumahnya, bagaimana pergantian cairannya untuk melihat kemungkinan infeksi untuk pencegahan. Ini asesmennya ya, anemianya keseimbangan cairan, tekanan darah, gejala uremia, infeksi ya. Eh, harus kita lihat klerin kreatinin ya, kemudian PET, nutrisi penting juga ya. Pada pasien-pasien CAPD itu sering sekali kehilangan protein. Jadi harus diperiksa albumin, kalium juga. Jadi kadang-kadang pasien HD biasanya kita ketat, jangan makan buah, begitu dia CAPD kita bolehkan. Karena pada kondisi pergantian cairan itu banyak kehilangan kalium. Maka dia harusnya makan buah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nurfadian, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi.